Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Ya, kali ini aku sedang berkunjung ke salah satu candi lebih terkenal dengan istilah Candi Pendem karena candinya ini terletak di bawah tanah ya dulunya, hingga dilakukan pemugaran dan jadilah candinya seperti ini. Oh, belum kelihatan. Oke, kita mendekat. Kalian pasti sudah tahu lah ya, kita sedang berada di sekitar Dusun Sambisari, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Ya, dari dusunnya saja sudah tahu lah ya, ini candi apa. Cantik banget. Tuh, lihat. Ya, kita berada di Candi Pendem, Candi Sambisari. Yuk kita lihat. Tenang saja untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini. Tiket masuknya itu sekitar 6.000 satu orang dan ada gazebo-gazebo untuk kalian beristirahat serta tempat duduk di segala sisi dan penjuru kompleks candi ini. Tuh, ada yang sedang piknik bersama keluarga. Asik ya. Inilah yang sering kujadikan percontohan ketika kita mengunjungi candi yang sulit untuk dikenali karena memang anatomi dari candi ini lumayan lengkap ya. Ada 3 candi berwara, ada 1 bangunan candi induk yang menghadap ke barat, ada pagar keliling, tuh pagar kelilingnya juga lengkap, dan yang utama itu ada arca yang lumayan lengkap juga, dan juga ada itu patok lingga semu ya. Ya, seperti itulah. Kita akan mendekat tapi kita istirahat dulu lah ya. Menikmati candi yang wah banget, indah lah. Ya, karena ini hari Minggu jadi harap maklum ya. Bocor. Kita nggak bisa ya memastikan kalau candi ini benar-benar kosong. Kita coba untuk masuk dari bagian barat agar kita langsung menghadap ke arah candi utamanya. Tuh, cantik banget kan? Yuk kita turun. Candi ini dulunya lagi-lagi ditemukan oleh seorang petani yang sedang ingin menggarap lahannya ya. Itu kenapa seluruh bagian candi ini terkubur oleh material bekas letusan gunung berapi, sama halnya dengan saudaranya yaitu Candi Kedulan dengan arsitektur yang juga sama juga. Ya, ini dia candinya, keren sih. Oh ya, bagian dinding keliling ini terbuat dari batuan putih atau tufa ya. Itu dia lingga patok yang gue maksud tadi, berada di setiap sisi dari penjuru mata angin. Wah, candinya bagus banget sih, keren-keren. Aku menemukan sedikit kejanggalan di candi ini. Bisa dilihat di sini. Tuh, ukirannya ini tidak selesai ya. Dan di sebelahnya pun juga polos, serta di candi perwara yang sebelah sana, kalau sana utara, itu polos semua. Sedangkan kalau sudah jadi itu seharusnya bagian atasnya itu seperti ini. Tuh. Kenapa aku lebih menduga kalau Candi Kedulan itu lebih dulu selesai digarap daripada Candi Sambisari ini. Dalam pikiranku sih berkecamuk dengan anggapan bahwa candi ini belum selesai pembangunannya untuk candi perwaranya, dan pada akhirnya terjadilah letusan Gunung Merapi yang mengakibatkan candi ini urung diselesaikan. Atau bisa jadi ditinggalkan. Lihat tuh, masih pada polos yang sini.
Tuh, ini seharusnya ada ukirannya. Dan tadi pun juga ada ukiran namun baru setengah. Kita mau masuk ke candi utama tapi baru rame. Kita explore candi perwaranya dulu aja. Ini candi yang paling utara. Seperti yang kuduga, candi perwaranya ini berkebalikan dengan candi yang ada di Kedulan, di mana di sisi utara itu terdapat seperti altar persembahan gitu, yang di samping-sampingnya itu ada kelopak-kelopak bunga dan ada padmasananya. Berarti yang di tengah itu ada altar persembahan juga Arcana Dini kalau ada. Nah, di candi perwara inilah yang seharusnya terdapat tuh ada altar dengan naga yang ada di sekitarnya di 4 sisi. Di candi Kedulan juga ada sih, beneran sama kan. Dan ini seharusnya yang satunya ini adalah Arcana Dini ya. Yuk kita lihat candi perwara yang satunya. Oh, coba tuh lihat. Nih, ini kalau masih asli loh. Ini kalau masih asli. Bagian sini kan belum selesai nih. Bagian sini sudah selesai. Begitupun juga yang ada di sini. Dan ini juga. Ini masih setengah jadi nih. Gimana? Menurut kalian ini sudah beneran selesai apa enggak sih? Komen aja ya. Tentu saja untuk bagian yang selatan itu terdapat lingga yoni yang cukup besar. Tuh. Lingga ya, yoninya ini ditaruh di luar ya. Kita coba. Dan ya di sini memang tidak bisa dibongkar seluruhnya. Kemungkinan batuannya itu tidak ditemukan ya. Begitupun juga dengan candi yang bagian tengah. Itu beberapa bangunan atau beberapa batuan keliling itu tidak ditemukan. Dan bagian atapnya itu terbuat dari bangunan organik atau kayu ya. Nah, ada yang berbeda lagi di bagian tangganya. Lihat tuh, tangganya seperti ada sudutnya gitu. Di sini itu ada sudut. Tuh, sudut, sedangkan yang lain itu rata. Ini kayak di bagian ini ada batuannya, sedangkan di bagian yang sana itu langsung ke batuan tangga gitu. Tapi kalau yang ini ada stepnya di bagian bawah ini, baru ke agak atas. Aduh, lucu banget. Oke, di bagian Makara, pintu masuk atau tangga masuknya ini terdapat hiasan berupa singa, dan juga di bawahnya itu disanggah oleh Gana yang membawa lonceng. Tuh, keren banget. Singanya juga. Tuh. Untuk makarannya sendiri ini lumayan besar ya. Keren dan seram. Kita coba kelilingi dulu. Di situ ada Kalamakara seharusnya, tapi kalau akhir temukannya tidak ada. Nggak tahu kemana. Di seluruh bagian sini terdapat ukiran. Sama seperti candi-candi yang lain, terdapat ukiran kerang yang cukup besar di sini. Atau saka. Kerang itu juga sering dibawa oleh Dewa Wisnu. Dewa Siwa pun juga membawa kerang seperti ini sih. Tuh, bagian kerang lagi, ada ukiran-ukiran dan gunungannya pun juga lumayan banyak. Di bagian tengah juga ada kerang-kerangnya itu. Bagian sampingnya juga. Untuk bagian yang sini ini kebanyakan batuan pengganti. Jadi kita nggak tahu ya bagian bawah ini itu terdapat ukiran apa enggak. Ini gunungannya banyak banget di sekeliling candi utamanya. Terdapat kebocoran karena musim hujan ya. Tuh. Yuk kita masuk ke candi utamanya yuk. Nah, untuk bagian seperti candi-candi yang nggak terselesaikan, bagian inilah yang ku maksud untuk kemuncak-kemuncak bagian sisi pagar keliling dari badan candi dan
yang sering menggunakan atap organik ya. Yuk kita naik, yuk kita coba lihat. Aku menemukan perbedaan lagi untuk di ukiran Ghana yang ada di sini. Di bagian sampingnya itu ada bunganya kalau Ghana yang sebelah utara, sedangkan di bagian selatan itu tada, polos. Iya. Untuk loncengnya pun juga kalau ini agak kecil, kalau yang di bagian sini itu agak panjang gitu. Yuk langsung aja kita masuk. Ukiran Makara di sini juga cantik banget, kelihatan tegas dan wah. Kukira ada lagi yang belum selesai. Kita masuk dan kita disambut oleh dua relung dewata yang seharusnya diisi oleh Mahakala dan juga Nandiswara. Ada Kala Kirtimuka di depan pintu, karena ada Makara di bawahnya jadi Kala Makara ya. Ada umpaknya juga ini. Jumlah umpaknya ini berapa ya? Itu ke-4, 8, 9, 10. Ada 12 umpak untuk penyangga dari bangunan organik untuk menutupi candi utama. Kita dari sini dulu aja lah ya. Oh, keren kan? Di bagian sini terdapat relung dewata lagi. Jelas di sini ada arca Durga Mahesa Suramardini. Kemarin kita sudah ulas arca Durga Mahesa Suramardini yang ada di atas bukit Batuan Putih atau Tufa ya. Tapi kalau yang ini jelas anatominya pun masih ada dan kelihatan. Ada lembunya, ada asuranya, namun asuranya ini tidak dipegang ya dengan tangan Durganya. Durganya di sini memiliki 8 lengan, namun aku agak salfok deh dengan bagian perut yang kelihatan agak buncit. Tuh. Biasanya kan ramping-ramping aja ya, tapi kalau dari sudut ini itu Durganya ini kayak sedang hamil gitu. Entah perasaanku atau kalian juga merasakannya. Ya, seperti itulah. Seperti biasa itu memegang senjata-senjata seperti kapak, panah atau busur, trisula, cakra juga, dan juga pedang. Ada Kala Kirtimuka yang cukup besar. Yuk kita langsung ke sini. Waduh, menemukan topinya Mbak tadi. Topi anaknya Mbak tadi. Kita di sini terdapat seperti biasa arca Ganesha berada di atas padmasananya dengan memegang kapak. Tuh. Wow, cantik banget sih. Arca-arca di sini tuh anatominya itu seperti agak lonjong-lonjong gimana gitu ya. Jadi enggak tembem itu apa ya? Enggak cabi-cabi gitu arcane. Wah. Yuk kita menuju ke yang sebelah sini. Ya, di sini ada Resi Agastya. Ya, iya kan, agak ramping gitu. Tuh. Perutnya pun juga nggak terlalu buncit, padahal biasanya digambarkan perutnya itu buncit dan pipinya pun agak kelihatan besar gitu. Dan di sini tuh kelihatan tirus. Di situ ada yang buat untuk mengusir lalat dan juga ada trisulanya. Resi Agastya. Yuk kita masuk, kita lihat lingga yoninya. Wah, kalau ini lingga yoni raksasa sih. Ini hampir sama kali ya dengan yang berada di Candi Ijo. Besar banget. Di sini terdapat kura-kura akupa dan naga besuki. Tuh. Dan juga bau tuba. Tentu saja. Lingga yoninya juga utuh. Itu lingga utamanya.
seperti ada ukiran gitu, kayak simbol Dewa Siwa yang ada di keningnya itu. Wah, keren sih. Besar banget ini. Wah, bener-bener kaget dan suaraku sambil menggema loh. Di situ terdapat seperti batuan yang agak menonjol. Tentu saja aku nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Mungkin sarana pemujaan juga kali ya. Kalau musim hujan atapnya bocor ini. Oke, kita akan melihat parit, tapi kita akan mengembalikan topinya ini dulu. Kita mau mengembalikan topi ini, tapi orangnya nggak kelihatan di mana. Oh, itu mungkin. Alhamdulillah masih ada. Ya, topinya sudah kembali ke pemilik dengan aman, selamat. Ya, kita lanjut. Aduh, agak tak kira sudah pergi, jadi agak lari-lari kecil tadi. Kita ke misi utama lagi. Kita ingin melihat bagian parit keliling atau parit sisi ya. Kemungkinan sih parit sisi seperti di Candi Plausan. Oh, kalau ini bukan parit sih, ini mungkin tembok luarnya ya. Itu sedangkan yang ada di situ itu tembok dalam. Ini mungkin tembok luar. Kalau parit kan ada semacam dua ya, dua batuan kayak gitu. Tapi coba kita lihat dulu di sisi yang sini. Tuh, ya kan? Berarti ini tembok luar. Jadi sisi bangunan candi utama itu lebih tinggi. Tuh, lebih tinggi karena terdapat ini nih. Jadi ini lebih tinggi gitu. Kemudian di luarnya sini juga masih ada tembok keliling lagi. Seperti itu. Dan tembok kelilingnya ini belum semuanya digali ya. Jadi kemungkinan masih ada sekeliling. Kalau mau digali itu masih ada sekeliling tembok seperti ini. Keren sih. Dan otomatis yang sudah tergali ini terkena erosi ya. Sedangkan yang belum tergali itu malah lebih bagus tuh, yang bagian pojok-pojok. Tuh yang sini pun juga erosi tuh. Ya biasalah ya, karena batuan putih ya, atau tufa. Oke, mungkin sekian dulu jelajah kita di Candi Sambisari. Cantik banget sih ini candinya. Candi percontohan kalau aku kasih istilahnya. Terima kasih sudah mau menonton dan menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah Candi Sambisari. Keren. Yuk kita pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang sendirian.